Oke, halo, berjumpa lagi di podcast Patokan, podcast alumni tentang kompetensi, karir, dan pekerjaan. Dengan saya, Dani Kosasi, FEB 96. Dan sekarang kita kedatangan tamu podcast kita yang pastinya sangat dikenal nih. Wah, terutama buat teman-teman di Iluni FEB UI, ya. Ini kedatangan Kak Freddy Hendra Jaya. Apa kabar, Kak? Baik. Wah, senang sekali nih, Kak Fred ini banyak sekali pengalamannya ya. Nanti akan diceritakan bagaimana dari karirnya, dari pengalamannya juga, dan sekarang beliau adalah sebagai chairman dari PT Maybank Asset Management. Nah, Kak Fred, thank you for coming. Thank you. Nih, Kak Fred, tadi mungkin kalau pagi-pagi ceritanya tadi lagi lari dulu tadi ya? Iya, lari. Lari berapa kilo, Kak Fred? 30. Wah, harusnya besok. Harusnya besok. Karena besok ada ulang tahunnya FEUI Runners, jadi hari ini long run-nya. Besok berapa kilo? Besok cuma 9 kilo, karena 9 ulang kilo. tahun ke-9-nya FEUI Runners. Oh, oke. Jadi long run-nya sekarang. Makanya, fit banget ya Kak Fred ya. Oke, sip Kak Fred, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang dunia investasi. Dan apalagi kan kalau buat teman-teman, baik yang sekarang masih mahasiswa ataupun juga sudah jadi alumni, pengen tahu nih kira-kira bagaimana iklimnya dan bagaimana sekarang lihatnya tentang berkarir di bidang dunia investasi. Okay. Mungkin awal kali kita pengen dengar dari Kak Fred, cerita awalnya nih, mulai karirnya seperti apa? Boleh. Ya. Jadi, kalau cerita dari awalnya gitu ya, saya tuh dulu mahasiswa bukan mahasiswa yang outstanding gitu lah, bukan. Saya dulu semester 1 malah IP saya di bawah 2. Sama Kak Fred. Dapat surat cinta nggak dari Debu Sinta? Sama. Makanya justru saya pasang di ijazah saya, sama ada surat cintanya itu saya pasang biar saya selalu ingat. Dari Profesor Muhammad Arsyad Anwar. Jadi saya semester 1 saya di bawah 2, 1 koma, tapi habis itu saya berusaha memperbaiki lah. Habis itu bisa semester berikutnya bisa IP-nya bisa 3, terus ya selanjutnya bisa lumayan lah. Tapi ya saya bukan mahasiswa yang berprestasi lah gitu ya. Banyak ikut kegiatan gitu lah, standar lah gitu. Saya dulu ikut ekonomika dulu, by the way. Majalah. SP ya? Dan saya di ilmu ekonomi ya, SP, dulu SP namanya. Nah, terus saya dulu skripsi, pas lagi skripsi, sidang, ternyata pas sidang kayaknya dibombardir gitu ya. Terus selesai sidang, lulus gitu, tapi saya berpikir, wah ini saya nggak cocok jadi ekonom nih. Gitu. Terus ada teman ngajak untuk kerja di capital market gitu, waktu jadi manajemen trainee lah gitu, di perusahaan namanya Pentasena. Sekarang udah nggak ada sih perusahaannya. Teman satu angkatan atau teman satu angkatan lah. Jadi waktu itu kan sama-sama, kita cari apply yuk. Karena kebetulan senior di sana itu juga dari FEB. Iya, maksudnya dia kerja di perusahaan itu gitu kan. Jadi kasih slot lah buat yang lulusan FEB UI. Malah waktu itu saya belum lulus sebenarnya. Jadi itu pertama kali saya mengenal dunia capital market ya, dunia pasar modal. Tapi dulu kan masih belum. Saya kan dulu major saya kan di ilmu ekonomi ya. Moneter atau industri atau? Saya public finance. Pembimbing skripsi saya dulu Mbak Ani. Saya masih trauma kalau harus mikir skripsi dulu. Aduh, makanya saya nggak cocok jadi ekonom. Jadi saya akhirnya saya ikut program MT ini di perusahaan ini, dan itu pertama kali saya mengerti lah, belajar lah tentang capital market. Tapi belum lama saya masuk kerja di situ, tiba-tiba ada krisis 97 kan. Iya. Krisis 97. Terus saya waktu itu juga masih belum terlalu ngerti lah gitu tentang dunia ini. Terus jadi ya namanya dulu masih coba-coba, saya pengen yang lain lah gitu. Saya keluar gitu kan. Akhirnya saya masuk Bappenas. Itu juga kebetulan diajak sama dosen saya dulu. Jadi namanya Pak Komara Jaya, nggak tahu. Pak Komjai. Ya. Mas Komara, tiba-tiba saya ditelepon gitu. Fred lagi ngapain gitu? Nggak tahu, kayak mau sekolah lagi nih Mas gitu kan.
udah kerja dulu aja di Bappenas gitu. Siapa tahu bisa disekolahin. Ya udah, terus akhirnya saya masuk Bappenas. Nah, saya masuk Bappenas 2 tahun di sana, terus tapi saya emang tetap pengen sekolah. Terus saya apply lagi buat sekolah, ngambil master. Sebenarnya waktu itu saya pilih karena saya di Bappenas ya, jadi yang saya pilih itu semuanya yang berhubungan dengan ekonomi kan, applied economics lah, public public economy policy gitu kan. Terus akhirnya saya dapat di satu sekolah, dia sebenarnya yang saya ambil tuh programnya International Economics gitu kan. Kebetulan saya dapat beasiswa juga dari sekolah ini. Uh, Nah, waktu saya udah ikut sekolah ini, ternyata saya kan dapat juga mata kuliah investment gitu kan. Dan saya baru mulai tertarik lagi nih, wah kayaknya menarik nih sebenarnya nih gitu kan. Betul. Nah, jadi disitulah saya ketertarikannya karena sebenarnya dunia ini menarik kok gitu kan. Jadi pulang-pulang, jadi saya akhirnya rubah. Saya dari International Economics saya jadi International Finance. Jadi MBA. Tadinya harusnya Master of Arts, berubah jadi MBA in International Finance. Boleh tahu ambilnya waktu itu di mana? Ada sekolah kecil namanya Brandeis University. Oh, itu berarti dia ada juga ekonominya, tapi tetap ada mata kuliah ekonominya udah diambil, terus juga ada finance-nya juga ya. Gitu. Oh, mantap. Terus ditanyain sama Pak Komjai pas pulang, kenapa nggak balik lagi gitu? Enggak, saya dulu udah. Saya memang mundurkan diri sebagai pegawai negeri dengan baik-baik. Jadi waktu saya masuk Bappenas itu kepala Bappenasnya Pak Budiono. Cuman waktu saya mau mundurkan diri itu pejabat PLT-nya itu Pak Junaidi Hadi Sumarto. Kalau itu dulu dekan kita sempat dekan FEUI tahun 80-an lah. Jadi saya baik-baik mundurkan diri, ketemu sama dia tuh ke kantornya, Pak, saya mau mundurkan diri sebagai pegawai negeri nih Pak. Itu awal mulanya. Jadi setelah itu belajar tentang finance, wah tertarik. Awal mulanya mau Master of Arts, kemudian malah jadi Master of Business Administration gitu ya. Betul. Nah, pas itu langsung kembali Indonesia. Sempat kerja setahun di hedge fund, CNH namanya. Jadi itu kayak sub fund-nya ada EQR namanya, EQR Capital Management lah. Nah, saya sempat kerja di situ, ya cuma data entry sebenarnya. Data entry gitu ya, terus berangkat pagi jam 7, zaman kalau lagi winter kan masih gelap kan ya. Lampu-lampu masih mati gitu. Tapi enak pulang jam 4, jam 5 gitu. Di situ saya belajar banyak lah untuk tentang capital market, convertible bonds, pokoknya barang-barang aneh-aneh lah gitu. Saya tambah ilmu lah di situ. Nah, pas pulang. Sorry, tahun berapa berarti itu? Tahun 2000. Jadi saya selesai kuliah 2002, lulus 2002, masternya, terus kerja setahun 2003. Saya balik ke sini 2003 pertengahan lah. Itu berarti kan setelah dari krisis ekonomi yang 98, kemudian Bappenas, kemudian kuliah lagi ya. Itu ada beda banget waktu itu kondisi finansial, ya pasti beda, tapi waktu di sana. Dulu, jadi apalagi saya waktu itu waktu saya di sana kan ada kejadian September 11 ya. Jadi ya itu, saya tadinya harusnya mau kerja di sana. Cuman karena September 11 jadi susah untuk orang dari luar untuk kerja, dapat visanya gitu kan. Saya cuma pakai namanya OPT waktu itu. Jadi akhirnya ya udahlah, saya memutuskan untuk balik lah karena sulit lah untuk dapat kerjaan waktu itu kan. Jadi saya cuma pakai OPT saya, kerja setahun di sana, habis itu saya pulang sini. Balik ke sini, ya nggak berapa lama saya dapat kerjaan di balik ke capital market lagi di Bahana dulu pertamanya, Bahana TCW. Oh, gitu. Oke. Itu aset manajemen ya? Aset manajemen, ya. Itu kantornya yang di Siaminiaga? Ya, betul. Betul ya? Oh, tahu. Ingat dulu ada pernah teman kelas kalau nggak salah, atau teman waktu dulu kuliah S2-nya juga, diambilnya dari situ juga. Tapi itu juga kan BUMN ya? Iya. BUMN besar juga. Dan waktu itu bekerja, awal mulanya sebagai apa, kemudian lanjut kemana lagi? Oh ya, jadi pertama kali kerja di Indonesia, balik ke Indonesia ini sebagai investment analyst. Jadi kita harus cover beberapa industri gitu, biasa standar gitu loh. Jadi number crunching-nya lah gitu ya. Terus kita juga harus nyiapin report tiap bulan atau tiap 3 bulan gitu ya.
biar jadi namanya fundamental analysis kita kuat lah gitu. Karena nomor satu nih, ini sebenarnya mungkin ngomongnya nanti ya, tapi uh, pada saat kita awal kerja kalau di dunia finance ya, capital market, itu nomor satu number crunching skills-nya sih. Itu karena emang pasti itu yang diminta gitu kan. Yeah. Jadi kalau nggak punya sih ya, Betul. ya tolong harus di-improve lah gitu. Dan juga pakai ini Excel. Ya, harus pakai Excel. Harus ya, senjatanya ya. Habis itu saya jangan yang Excel yang basic gitu. Iya, harus bisa lookup, bisa pivot, bisa makro gitu. Untuk mempermudah kita sendiri sebenarnya. Gitu. Lagian banyak numbers yang harus diiklan sih tadi ya, data-data segala macam. Oke, berarti terus berkarir di bidang. Ya, saya selalu akhirnya memang dari saya balik ke Indonesia, selalu saya berkarir di capital market dan khususnya di asset management. Jadi orang bilang tuh buy side gitu. Kalau sell side-nya kan di sekuritasnya ya, brokernya gitu. Nah, saya selalu di buy side. Jadi saya di Bahana, terus saya ke Dana Reksa Investment Management. Terus abis itu saya sempat di Dana Reksa juga agak sedikit ya dapat tugas lah waktu itu dari holding untuk buat namanya KIK EBA. Jadi KIK EBA itu efek beragun aset. Jadi itu new produk waktu tahun 2009-2010. Terus saya diminta juga untuk set up Dana Reksa Capital. Wow. Dana Reksa Capital itu private equity arm-nya Dana Reksa lah gitu ya. Cuman sekarang kayaknya Mandiri yang lebih... Mandiri berarti ya, Mandiri Capital ya. Mandiri kayak lebih gede. Benar. Malah bank-bank ya kayak Mandiri Capital, BRI Ventures. Benar. Oh dulu memang awal mulanya malah dari aset manajemen duluan yang punya buat capital venture. Dulu malah Dana Reksa duluan tuh dulu. Sebenarnya. Oh menarik nih, saya baru tahu nih. Cuman ya karena satu dan lainnya agak kurang berkembang. Mungkin regulasi dan yang lainnya ya. Kalau dulu kalau nggak salah kan kalau di capital market tuh antara buy side sama sell side tuh nyatu ya kalau nggak salah ya, atau enggak, justru dipisah. Jadi harus ada separate entities. Walaupun sebenarnya aturannya nggak ada aturan yang kayak pastilah tentang itu. Tapi waktu itu dari OJK, waktu Bapak Pam lah masih ya, minta untuk dipisah lah gitu. Karena untuk lebih China wall-nya lah ya gitu, biar lebih independen lah gitu. Wah ini senang banget dengar, wah ini sejarahnya banyak nih. Jadi tahu nih tentang tadi setup Bank Dana Reksa Capital, kemudian juga tadi dari sisi berbagai macam sell side sama buy side-nya juga. Setelah itu lanjut lagi. Habis dari Dana Reksa waktu itu di tahun 2011 ya. Terus kan Dana Reksa kan waktu itu lagi IPO-nya Garuda kalau nggak salah, IPO Garuda gitu. Cuman kayaknya kayak under subscribe lah waktu itu. Rp600 per saham kalau nggak salah waktu itu ya. Cuman kayaknya jadi kebetulan ada tawaran di tempat lain. Dan kayaknya di situ saya nggak dapat bonus. Karena harus nanggung kan. Dari underwriter-nya harus nanggung. Wah ini kayaknya nggak dapat bonus. Saya tawaran tempat lain. Jadi saya pindah ke Lipo Securities waktu itu. Lipo Securities cuman izinnya tetap di manajer investasi atau asset management. Gitu. Jadi saya building the company dari tadinya sebenarnya udah Lipo Securities itu sendiri sudah mati suri sebenarnya. Sudah dari tahun 2000-an lah karena zaman krisis lah. Cuman karena diminta sama OJK, tolong nih mau ditutup perusahaannya atau mau digimanain gitu. Terus akhirnya saya berusaha untuk hidupkan lagi lah, aktifkan lagi gitu. Terus kita kita sesuaikan juga permintaan OJK kayak dari sisi compliance-nya gitu. Terus kita juga akhirnya kita dapat green light untuk beroperasi lagi secara normal. Terus kita terbitkan reksadana juga. Wah mantap. Berarti banyak juga bantu dari perusahaan yang tadinya mati suri, kemudian di-revive, kemudian creating produk-produk gitu ya. Tadi Kak Fred tadi cerita ada satu produk apa yang KIK EBA, efek beragun aset. Itu asset-backed securities. Jadi waktu, ini juga lucu juga nih. Jadi tahun 2008 itu kan kejadian subprime mortgage kan.
itu kan sebenarnya asset backed securities kan yang terus akhirnya default segala macam. Di sini baru mau bikin. Di sini baru mau bikin, terus kita harus jualan. Kepikiran susah nggak tuh? Orang kan lihat, waduh, ini subprime di Amerika aja bikin jadi kayak gini, masa kita harus beli gitu. Jadi saya harus jualan ke dana pensiun gitu. Tahun 2008 juga berulang lagi subprime mortgage ya. Iya. Kita tantangannya waktu itu karena kita harus jualan setelah ada kejadian itu gitu. Nah, sebenarnya memang kalau dunia investasi kan ini ada juga banyak kreativitasnya juga kan ya. Bagaimana kita bisa create produk yang memberikan manfaat gitu kan. Betul. Bagi para pembelinya dan yang lainnya. Nah, kalau sekarang nih dilihat dari dunia investasi baik di Indonesia atau di seluruh dunia, kira-kira buat teman-teman nih, terutama buat mahasiswa nih yang sekarang mungkin ngambil finance atau ngambil ilmu ekonomi atau akuntansi, seberapa cerahkah gitu kalau ingin berkarir di dalam capital market atau asset management atau securities atau sebenarnya gini kan, anak-anak sekarang kan sebenarnya tadinya kayak lebih tertarik masuk ke startup ya. Jadi waktu kita mau hire orang nih, waktu saya di Maybank ini kita mau hire yang orang-orang baru tadinya agak malah waktu saya masih di Lipo kayak, jadi agak susah lah untuk narik orang karena kan biasanya ya itu yang lulusan baru biasanya lebih tertarik masuk ke startup gitu kan, karena ya mungkin secara gajinya juga lebih besar, terus dia fleksibel time. Wah, ini zaman sebelum pandemi kan, dia udah dapet tawaran, udah fleksibel time segala macam gitu. Kita agak susah untuk bisa offer itu gitu kan. Tapi kelihatannya sekarang agak shifting nih, kayak orang-orang pinter ya. Kayaknya orang-orang nih kayak lulusan-lulusan baru nih kayaknya akhirnya masuk ke industri yang konvensional. Udah terbukti memang bisnis modelnya jalan. Ya, jadi akhirnya kayak ya lumayan lah, kayak sekarang nggak susah untuk nyari lulusan baru. Untuk mereka untuk masuk ke industri ini sebenarnya yang penting sih mereka punya, nomor satu sih tentu mereka harus punya analytical thinking yang bagus gitu ya, number crunching. Tadi saya udah bilang number crunching skills-nya gitu. Kalau misalnya emang dulu waktu kuliah belum dapat, ya harus coba belajar lagi. Biasanya kalau ikut program manajemen trainee-nya atau MDP-nya kan pasti akan diajarin lagi lah gitu. Nah, ya itu tolong dipelajari di situlah. Karena nomor satu ya as entry level atau dari analis gitu kan, ya yang diharapkan dari mereka ya tentu mereka harus bisa nih untuk yang basicnya nih, fundamental skills-nya gitu. Itu dites gimana tuh waktu awal kalau anak-anak yang mau untuk number crunching-nya, analisisnya itu? Kalau di yang perusahaan yang mungkin udah lebih mapan, mungkin dia udah punya sistem ini sendiri lah ya gitu ya. Kalau di kita kebetulan untuk di fund manager kita di Maybank nih, head of equity investment sama fixed income investment dua-duanya dari FEBUI. Jadi tahu nih ya. Saya bajak. Satu Zaki Aulia, angkatan 99. Dia head of fixed income, terus yang head of equity-nya di Mas Noverio angkatan 2000. Jadi kalau mereka mau hire orang ya mereka akan tes lah. Biasanya mereka minta untuk mereka bikin report gitu. Jadi dilihat di situ gitu. Terus cara nulisnya, analisisnya gitu. Karena yang diperlukan dari mereka adalah your analysis kan. Bisa nggak kasih sesuatu ke fund manager? Bisa punya insight yang berbeda nggak dari yang udah ada berita di luaran gitu. Tapi gimana kalau misalnya nggak misalnya mereka ya kalau misalnya diminta bikin analis report gitu ya, misalnya nggak langsung saat itu juga, tapi boleh bawa pulang. Itu nanti pakai ChatGPT gitu. Wah, keluar semua analisisnya gitu. Nah, ini ada ChatGPT masih ada batasannya lah. Ini kan dia harus lihat. Jadi misalnya dia coba untuk menganalisa satu perusahaan gitu. Tapi kalau cuma baca dari laporan keuangan gitu, itu kan the information already there gitu kan. You don't get anything lah gitu. Maksudnya, tapi kalau kamu mau misalnya digging up misalnya ke kompetitornya lah, atau nggak datang visit ke company-nya, atau coba cek ada apa sih dengan company, kan beda kan gitu. You have something that
you can tell to your fund managers, oh kita ada sesuatu, ada ini loh, info menarik tentang perusahaan ini. Nah itulah yang dicari tuh Harus kayak bisa gitu. jadi intel ya, Nah, cari-cari gali exactly. informasi ya, data-data behind the scene-nya gitu ya. Itu memang menarik ya, karena kalau misalnya hanya kasih report berdasarkan analisis dari technical analysis tuh, Iya, maybe everybody can do it gitu kan. betul. Tapi behind-nya itu Justru itu. Jadi jangan cuma book smart tapi street smart juga. itu penting tuh. Teman-teman apalagi anak-anak FEBUI ya. Iya. Jangan hanya book smart tapi juga street smart. Itu penting banget. Itu pengalaman juga ya pasti ya, Kak Fred ya. Pengalaman. Apalagi kalau yang namanya tahu nih kalau ada isu-isu atau apa, jadinya kita ngerti decision making-nya gitu ya. Betul. Wah, menarik. Apalagi kan decision making juga nggak boleh lama ya, Betul, harus betul. cepat gitu. Berarti tadi critical thinking-nya, analytical thinking-nya, Excel masih kuat yang bukan hanya Pertama-tama, of course, your number crunching skills lah. Number crunching Gitu. skills. Wah, Fundamental analysisnya gitu. Jadi kalau kuliahnya ya harus di master lah itu financial statement analysis. Wah, FSA itu ya. Rasio-rasio. Gitu. Saya kan dulu, profitability. Saya kan sebenarnya jurusannya SP kan. Tapi waktu saya S2, saya jadi teaching assistant-nya malah accounting sama financial statement analysis. Wah, mantap, saya jadi mantap. teaching assistant malah teaching assistant buat mata kuliah accounting malah. Tapi itu kepake. Nyambung ya. Benar-benar. Karena number crunching skill-nya itu udah dimiliki. Kemudian setelah itu, setelah fundamental analisisnya udah ngerti jalan, tadi naik lagi yang ke market intelligence-nya ya. Ya, jadi kalau basic-nya udah punya gitu ya kita harus punya sesuatu yang lain gitu. Itu tadi misalnya harus bisa cari insight dari si company yang misalnya kita analisa gitu. Jangan cuma sekedar dari baca koran segala macam, tapi you have to look deep down, lebih dalam lagi lah gitu. Wah, ya. Kalau sekarang nih rata-rata dari mungkin yang newly recruit itu segala macam, itu udah banyak yang ready nggak untuk hal-hal tersebut? Nah, ini kita berapa kali kan coba hire either analyst gitu yang emang entry yang baru masuk, yang fresh graduate atau intern lah ya. Nah ini memang kalau kita lihat ya, nggak tahu berapa kali lulusan-lulusan yang kita anggap oke biasanya ya, yang kayaknya ini bisa kita pertimbangkan, itu kebetulan selalu biasanya dari FEBUI. Saya nggak tahu kenapa ya, kebetulan kok bisa selalu yang kayaknya oke gitu. Itu karena itu kayak dari cara berpikirnya gitu. Itu kayaknya pas gitu kalau yang dari FEBUI. Kalau dari universitas lain itu kayaknya nggak tahu kenapa walaupun dia udah S2 gitu ya. Kayaknya kita harus ajak dia harus belajar lagi lah gitu sepertinya. Wow. Nah, berarti sebenarnya ada sesuatu yang udah bener nih di FEBUI ini. Dari sisi mungkin dari sisi pelajarannya gitu, dari sisi mata kuliah. Iya, itu mungkin udah bener nih. Cuman mungkin kalau dibilang apakah sudah siap pakai, nggak juga sih gitu ya. Tapi yang penting adalah si anak ini punya, ya pasti harus punya determinasi sih ya. Sama dia harus punya curiosity di kerjaan yang memang dia mau lakukan gitu sih. Kalau orang kayak tadi contohnya ya, misalnya number crunching ya. Number crunching kalau dia orang yang emang suka kan dia nggak akan merasa ini jadi beban kan. Emang dia akan kerjain gitu kan. Tapi kalau misalnya dia jadi beban, akhirnya terbengkalai lah kayak gitu. Atau misalnya dia disuruh you have to make a report about this company. Tapi you have to find other angle lah gitu. Jangan yang udah ada di berita gitu. Kalau dia nggak suka kan, dia kan ya udah dia akan nulis sesuai dengan apa yang ada di koran atau dia nemu di Google gitu kan. Nah itu kan kita nggak pengen kayak gitu. Nah itu yang mungkin harus mungkin belum sampai setahap itu, tapi paling nggak kalau dia udah punya curiosity dan dia punya determinasi. Ya. Itu yang dua, curiosity sama determinasi bikin dia sense out ya. Iya sih. Jadi kalau dari lulusan terutama FEBUI ini udah punya potensinya secara fundamentalnya sudah oke, diasahnya lagi nih ya untuk curiosity-nya, determinasinya tadi. Kebetulan analis kita juga dari FEBUI juga.
angkatan berapa dia? Saya lupa. Andre namanya. Sama kita ada intern, tapi dia harusnya habis di bulan Oktober ya. Intern angkatan 2020 gitu. Wah. Dari bisnis Islam. Nah ini mungkin coverage kalian nih nanti kan Nah. juga dilihat sama teman-teman mahasiswa juga ada alumni kan ya. Itu berarti terbuka kesempatan buat intern ya. Kalau Terbuka. ada proyek-proyek atau yang lakukan. Nah kalau mau. Kita kan mau yang ini pegawai gratis. Tapi pengalamannya itu ya. Pengalamannya yang bagus dan juga apalagi bisa masuk dengan Bayarnya nggak gratis Pak, kita pada awal sih. Just kidding. bayar, pasti bayar kok. Tapi pengalamannya yang harus dilihat ya, bukan soal nilai uangnya atau gajinya ya, tapi pengalamannya. Apalagi masuknya juga udah bisa langsung terkoneksi sama capital market, wah itu pasti banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Nah, Kin, tadi kita udah banyak ngobrol banget, wah senang juga banyak insight-insight baru nih, terutama di dalam dunia investasi capital market gitu ya. Kak Fred, nah kalau sekarang nih mungkin dengan adik-adik mahasiswa ataupun juga dengan yang baru lulus gitu ya, jadi mungkin alumni, entar lagi nih kan udah mulai masuk nih perkuliahan gitu kan. Yeah. Kemudian mereka mungkin udah ada yang fokus di konsentrasi sebagai finance dan yang lain. Tips-tipsnya nih menjadi seorang investment profesional yang sukses. Sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya sih yang pertama pada awal karir harus punya dasar hard skill-nya lah ya, itu udah pastilah ya urusan financial statement analysis-nya gitu ya, fundamental analysis-nya gitu, number crunching skill-nya itu harus tuh, karena itu yang diminta gitu. Tapi pada saat sudah mulai menuju ke mid level gitu, ya harus lengkapi dengan yang lain. Mulai masuk juga, jangan hard skill-nya aja, tapi ada soft skill-nya juga. Karena kan kita udah mulai interaksi dengan yang pihak lain gitu kan. Berarti udah mulai harus, ya itu udah mulai kayak personal skill-nya gimana untuk biar bisa dapat info gitu kan. Nggak semua orang akan bisa ngasih informasi itu kalau orang yang minta itu nggak enak kan, gitu kan. Gimana cara kita untuk bisa, contoh yang bagus misalnya dia bisa punya interpersonal skills yang bagus gitu ya, yang terbukti sampai sekarang. Ada senior kita lah kayak Pak Mirza gitu. Pak Mirza kan dari dulu emang dia karirnya kan selalu di Mirza di Yasowara ya, kan dia selalu berkarir di capital market, tapi dia cara pembawaannya enak, jadi dari regulator juga seneng kan untuk dia kasih info gitu. Contohnya kayak gitulah gitu. Nah, jadi kita harus melengkapi pada saat kita udah mulai makin tinggi posisi kita juga harus melengkapi dengan soft skills-nya gitu. Wah, mantep nih. Dalam satu sisi memang kita selalu terus melengkapi ya dari berbagai macam skills, dan apalagi di dalam industri ini sangat cerah potensi baik itu karir dan juga potensi untuk kita bisa menjadi sukses untuk ke atas itu juga sangat cerah. Dan mungkin ada lagi mau disampaikan mungkin bagi penutup Kak? Ya, jadi saya ini contoh yang sebenarnya karirnya tuh nggak linear gitu ya. Saya karirnya nggak linear. Jadi karena kalau karir yang linear kan misalnya saya jadi investment analyst, terus jadi fund manager gitu, saya jadi CIO gitu kan. Kalau bisa di satu tempat gitu kan ya. Saya nggak kayak gitu kan. Jadi saya sempat tadinya masuk dulu ke capital market, tapi saya keluar, saya kerja di Bappenas gitu kan. Sekolah lagi di sana saya baru cinta kedua kalinya gitu di capital market, balik Indonesia baru masuk lagi kan terus waktu saya di Danarsa juga saya sempat akhirnya bukan ngurusin bukan sebagai fund manager, tapi harus nerbitin produk baru gitu kan. Saya harus nerbitin, terus juga bangun company baru. Jadi karir saya kan nggak linear gitu. Nah, tapi ya pada saat saya harus mengerjakan itu, karena itu diminta, ya saya harus bisa melakukan sebaik-baiknya. Kalau saya nggak mengerti, ya kita harus belajar gitu. Nih, at later of my career, malah saya harus ngerti, saya harus mulai melek hukum. Karena kan banyak kontrak-kontrak gitu kan. Semakin kan kita harus mengerti perjanjian kerjasama gitu, kontrak
apapun itu gitu ya. Karena kita harus mengerti juga gitu, jangan sampai kita harus melengkapi banyak hal gitu. Apa namanya? Jangan sampai kita nggak up to date dengan dunia yang sudah kita hadapi pada saat itu gitu ya. Itu sih. Jadi ya you have to selalu melengkapi diri dengan knowledge yang diperlukan di saat itu gitu ya. Jangan nutup diri, misalnya saya hanya mau belajar ini aja Iya, gitu ya. nggak bisa. Tapi harus juga kalau misal butuhkan tadi ya untuk melihat perjanjian kerjasama, kita butuh belajar hukum. Dan saya kan anak ekonomi, saya kan Iya, anak nggak ini, bisa. saya nggak bukan hukum dia siapa, tapi juga harus ini ya mengerti ya. Betul. Itu sih. Itu tipsnya keren banget ya. Memang benar sih kalau dilihat kesusahan orang tuh pasti ada lika-likunya ya. Iya. Nggak harus di satu sisi yang sama terus, tapi ada juga lihat dari segala sisi biar lengkap melihat segala macam perspektif, yaitu menjamin dan bisa mencapai kesuksesan. Sama satu yang penting juga nih, pokoknya jangan lupa untuk kita networking lah. Itu nomor satu tuh, bener. Wah, mantap, karena mantap, betul. At the end of the day akhirnya kan kita semua jadi kita jadi salesperson kan ya, gitu kan. Saya kan juga akhirnya juga harus gimana caranya supaya misalnya kalau kondisinya sekarang gitu di Maybank kan gimana cara supaya dana kelolaan kita makin tinggi ya, kita harus kelonuan kemana-mana kan, itu akhirnya kan sales skillsnya gitu kan, itu kan nggak kita dapat dulu waktu apalagi saya gitu ya, saya sebagai di jurusan SP ya, ilmu ekonomi gitu, tapi akhirnya kita harus, makanya networking itu penting banget. Wah, pas banget nih Kak Fred, kita juga ada satu topik tentang networking dan itu juga penting banget, kita percaya banget itu sangat penting. Apalagi mungkin jangan lupa networkingnya di mana? Di Iluni FEBUI. Ya, itu udah jaminan deh bisa masuk regulator ada, industri ada, akademik ada. Wah, ini daging semua deh, pokoknya seneng banget nih Kak Fred atas waktunya, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi sudah hadir di podcast Patokan dan tentunya kita doakan untuk kesehatan dan juga untuk karirnya serta untuk kehidupannya dan semoga semua lancar-lancar. Amin. Dan kita semua juga bisa nantinya rekan-rekan baik yang menonton untuk juga mendapatkan banyak manfaat ya dari podcast ini. Sip. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa lagi, guys. Bye. Bye.